Perjalanan melalui waktu, mengungkap nama kuno dalam Al-Quran. Selamat datang di perjalanan kita menelusuri sejarah dan perubahan nama dari 5 negara yang disebutkan dalam Al-Quran. Kitab suci ini, yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, menyimpan banyak kisah tentang peradaban-peradaban besar dan kerajaan-kerajaan yang telah lama hilang. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi halaman-halaman sejarah, mengungkap tabir waktu, dan menemukan cerita-cerita di balik nama-nama kuno yang mungkin hanya kita kenal sekilas. Seperti layaknya seorang arkeolog yang dengan hati-hati menyikat debu dari artefak yang terlupakan, kita akan mengungkap lapisan-lapisan sejarah untuk memahami bagaimana tempat-tempat ini berevolusi dari masa ke masa. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia yang penuh dengan intrik, penemuan, dan keajaiban saat kita menelusuri jejak-jejak peradaban kuno. Mari kita mulai perjalanan kita, menyelami lautan waktu untuk mengungkap kisah-kisah yang tersimpan di balik nama-nama yang terukir dalam sejarah. Mesir, tanah Firaun yang abadi. Di tepi sungai Nil yang megah, terbentang sebuah peradaban kuno yang dikenal sebagai Mesir, atau Misr dalam Al-Quran. Tanah ini, yang diberkati oleh banjir tahunan sungai Nil, telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan dinasti-dinasti yang perkasa, dari para Firaun yang membangun piramida-piramida megah, hingga penguasa-penguasa terakhir yang tahtanya runtuh di bawah gempuran waktu. Bayangkan hiruk-pikuk kota-kota kuno seperti Thebes dan Memphis, dipenuhi oleh para pedagang, pengrajin, dan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Dengarlah gema doa-doa yang dipanjatkan, rasakan panasnya terik matahari gurun yang menyinari monumen-monumen batu yang megah, monumen-monumen yang hingga kini masih berdiri kokoh, membisikkan kisah-kisah Felicia yang telah lama berlalu. Palestina, tanah suci 3 agama. Di jantung Timur Tengah terletak sebuah tanah yang disucikan oleh 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dikenal sebagai Filistin dalam Al-Quran, tanah ini telah menjadi saksi bisu perjalanan spiritual para nabi, orang-orang kudus, dan peziarah selama ribuan tahun. Bayangkan kota Yerusalem yang suci, dengan Masjid Al-Aqsa yang berkilauan dan tembok-tembok kuno yang menyimpan gema doa-doa dari berbagai bangsa. Telusuri jalan-jalan berbatu dan rasakan kesucian yang menyelimuti tempat ini. Dari Laut Galilea yang tenang hingga padang gurun Yudea yang tandus, setiap jengkal tanah di Palestina berbisik dengan kisah-kisah iman, harapan, dan janji. Chapter 3. Yaman, negeri Ratu Sheba yang legendaris. Di ujung selatan semenanjung Arab, terletak Yaman, atau Saba dalam Al-Quran, sebuah negeri yang diselimuti misteri dan legenda. Tanah ini, yang terkenal dengan pohon-pohon frankincense dan mir yang harum, pernah menjadi rumah bagi kerajaan kuno Saba, yang dipimpin oleh seorang ratu yang kecerdasan dan kecantikannya melegenda. Bayangkan istana-istana megah di Marib, ibu kota Saba, dengan taman-taman yang rimbun dan air mancur yang memancar. Dengarkan kisah-kisah tentang karavan-karavan unta yang syarat dengan rempah-rempah, dupa, dan emas, yang melintasi jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Yaman dengan dunia luar. Rasakan aroma memabukkan dari dupa yang dibakar di kuil-kuil kuno, di mana orang-orang Saba menyembah dewa matahari mereka. Chapter 4. Irak, di buayan peradaban Mesopotamia. Di antara sungai Tigris dan Efrat yang perkasa, terbentang tanah Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban-peradaban kuno. Dikenal sebagai Babilonia dalam Al-Quran, tanah ini pernah menjadi pusat pengetahuan seni dan budaya, di mana kerajaan-kerajaan perkasa seperti Sumeria, Akkadia, dan Babilonia berkembang pesat. Bayangkan kota Babilonia yang megah, dengan taman gantungnya yang legendaris, dan tembok-temboknya yang menjulang tinggi. Dengarkan gema langkah kaki pasukan-pasukan Alexander Agung yang menaklukkan kota ini, dan menandai berakhirnya era keemasan Babilonia. Rasakan keagungan perpustakaan-perpustakaan kuno yang dipenuhi dengan loloh tanah liat yang berisi pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan sastra. Chapter 5. Suriah, persimpangan jalan sejarah. Di persimpangan jalan antara Asia, Afrika, dan Eropa, terletak Suriah, atau Asi Syam dalam Al-Quran, sebuah negeri dengan sejarah yang kaya dan beragam. Tanah ini telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar, dari Kekaisaran Romawi hingga Kekhalifahan Ottoman. Bayangkan kota Damaskus yang kuno, dengan Masjid Umayyah yang megah dan pasar-pasar tradisionalnya yang ramai. Telusuri reruntuhan kota Palmyra yang megah, yang pernah menjadi pusat perdagangan penting di jalur sutra. Rasakan kekuatan Kastil Krak des Chevaliers, benteng tentara salib yang mengesankan yang berdiri teguh di atas bukit-bukit Suriah. Outro, warisan abadi, menghargai kisah-kisah dari masa lampau. Terima kasih telah menyaksikan.
Semoga pengetahuan ini menambah wawasan kita tentang sejarah dan perubahan yang terjadi di dunia ini. Dari tepi sungai Nil hingga padang pasir Arab, dari kota-kota kuno Mesopotamia hingga persimpangan jalan di Suriah, kita telah menjelajahi jejak-jejak peradaban yang telah lama hilang dan mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi di balik nama-nama kuno. Saat kita merenungkan perjalanan ini, marilah kita ingat bahwa sejarah bukanlah sekadar kumpulan nama dan tanggal, tetapi sebuah permadani yang kaya akan kisah-kisah manusia, kemenangan, tragedi, dan pelajaran yang abadi. Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih menghargai masa kini dan membentuk masa depan yang lebih baik. Semoga perjalanan kita melalui sejarah ini mengobarkan rasa ingin tahu kita, memperluas perspektif kita, dan menambah spaun advanced spite, berjalan bermadan zedesos.